Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Jumat Pekan Biasa ke-31 4 November 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Carolus Borromeus, Uskup. Bacaan dari Injil Lukas bab 16 ayat 1-8. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang beruntung kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak." Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum." Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini menurut Lukas bab 16 ayat 1-8, di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang bendahara. Bendahara dalam perumpamaan Yesus adalah contoh yang dengan cerdik memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya dalam bekerja. Ia mencari akal untuk menyelamatkan diri dari kesulitan. Cara-cara yang dipakai oleh bendahara sungguh cerdik. Kendati berhenti bekerja, ia tetap mendapatkan tempat naungan untuk hidupnya. Oleh karena itu, ia dipuji oleh tuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan tersebut tidak mengajak kita untuk bertindak curang dalam kehidupan, tetapi justru memperlihatkan kepada kita bagaimanakah seharusnya kita bertindak di saat-saat kita berhadapan dengan rahmat dan karunia dari Allah yang kita terima.
Apakah kita juga cerdik dalam mencari cara agar rahmat dan karunia Allah dapat berdaya guna dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya diam-diam saja? Kita seharusnya cerdik dalam hidup agar rahmat dan karunia Allah yang kita terima semakin berkembang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang beriman, kita tidak boleh diam tanpa inisiatif. Kita harus rajin mencari cara agar kehidupan kita semakin baik di hadapan Allah. Maka dengan demikian, kita boleh berharap dan kita akan dipuji oleh Allah. Hari ini gereja juga memperingati Santo Carolus Borromeus, uskup, di mana kita juga diajak untuk meneladani sikap Santo Carolus Borromeus. Beliau adalah seorang pemimpin yang memberikan teladan hidup yang baik, menjadi seorang pemimpin yang tentunya dengan semangat cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang cerdik dalam mencapai rahmat dan karunia Allah, serta kita mengikuti teladan dari Santo Carolus Borromeus dengan sikap kepemimpinan yang baik, yang mampu melayani umat-Nya. Ya Allah, Bapa Tuhan kami, berilah kami keberanian untuk mengambil langkah-langkah baru untuk mengembangkan diri. Bantulah kami agar semakin bertumbuh dalam iman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.